sahabat Mula Warman, apa kabarnya nih? Pasti baik-baik aja kan ya? Berjumpa lagi bersama kita, saya Rika, Saya Alberto dalam BPU Channel. Nah, kali ini kita sedang berada di salah satu perkebunan milik Universitas. Mula Warman. Nah, kali ini kita akan membahas tuntas apa aja yang ada di sini, fasilitasnya dan lain sebagainya. Dan tentunya kita tidak sendirian karena telah hadir bersama-sama dengan kita ada Bapak Profesor Dr. Rusdiansa, Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman, dan Bapak Sofian, Pengelola Kebun Pendidikan Teluk Dalam ini. Ya, selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang, Pak. Selamat siang. Alhamdulillah. Luar biasa baik ya Pak ya? Ya. Ya, kalau boleh tahu nih Pak, gimana sih proses berdirinya perkebunan ini? Jadi kebun percobaan Fakultas Pertanian ini sebetulnya sudah mulai ada bersamaan dengan awal dimasuknya transmigran di daerah Teluk Dalam sekitar tahun 1980. Jadi lahan ini mulai diberikan kepada kita itu sekitar tahun 83-84 sampai sekarang. Wah, berarti udah 20-an. Iya, Sekitar lebih apa ya? 20 tahun Lama lebih. banget. Ya. Nah, ini Pak, yang saya lihat-lihat ini kayaknya kebun ini cukup luas ya Pak. Kira-kira berapa hektar nih luas dari kebun ini? Awalnya kebun ini luasnya lebih kurang sekitar 19 hektar lebih. Namun karena ada beberapa hal, ada beberapa bagian lahan yang diserobot oleh masyarakat sehingga akhirnya lahan ini tersisa sampai saat ini sekitar 17,7 hektar. Oke. Ya, 17,7 hektar itu terdiri 16,7 milik fakultas, yang 1 hektarnya lagi adalah sumbangsih dari Bapak almarhum Profesor Dr. Rianto. Oke Bapak. Nah, dengan luas sekitar 17, berapa hektar tadi, kira-kira nih apa aja tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang ada di perkebunan ini Pak? Awalnya dari 17,7 hektar yang ada ini dulu di sini di belakang kita ini sebetulnya di depan kebun plasmanut rambutan lokal Kalimantan Timur. Dulu ada hampir 100 jenis di sini. Kemudian di sebelah kiri sana itu pohon teh dataran rendah, ada pohon kopi juga di sana. Kemudian di hutan itu juga ada pohon tanaman vanili yang kita tanam sekitar tahun 1990-an. Nah, kemudian berbagai macam permasalahan timbul terkait dengan perkembangan waktu sehingga akhirnya kebun rambutan kita koleksi plasma nutbah kita ini habis semua dibabat. Nah, kemudian sejak saya jadi dekan pada tahun 2017, maka saya mulai bangun kembali kebun ini. Kemudian kita bagi menjadi beberapa blok. Nanti mungkin untuk rincinya nanti mungkin kepala kebun bisa menjelaskan, Bapak Sofian SP MP. Yang jelas di latar belakang saya ini adalah kolam. Dulunya bekas kolam galian batu bara. Jadi ini rencananya kita akan buka di sini, nanti akan kita siapkan 30 waring untuk lele. Jadi bisa menampung 30.000 ekor lele. Jadi mulai nanti dari sebelah kanan sampai ke daerah pintu masuk itu nanti khusus untuk ikan. Kemudian di sebelah kiri atas nanti kita kembangkan untuk peternakan, di situ sapi, kambing, dan ayam. Kemudian di sebelah kanannya nanti untuk tanaman obat-obatan, termasuk juga tanaman buah-buahan. Kemudian daerah belakang itu tanaman pisang, tanaman singkong, dan hortikultura lainnya. Nanti mungkin jenis-jenis tanamannya bisa langsung ditanyakan kepada kepala kebun. Jadi untuk tanaman yang sudah kita kembangkan di sini, kita ada beberapa plot yang seperti kita kembangkan di sini. Ada di belakang kita ini area untuk perikanan yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan, kemudian perikanan, kemudian peternakan, pertanian, dan perkebunan. Jadi ada 4 itu. Lengkap ya Pak ya? Lengkap ya. Jadi untuk pertanian kita sudah coba untuk menanam jagung, kemudian ada labu. Rencana ke depan akan kita kembangkan seperti tomat, terong, kemudian timun, kacang panjang, buncis, dan lain sebagainya. Pisang kapendis untuk perkebunan. Pisang kapendis, kemudian di belakang juga ada singkong, ada buah-buahan juga di sana ada seperti buah-buahan lokal gitu ya, pas seperti ada lai durian, lai mahakam di sini sudah kita kembangkan. Kemudian juga kita ada perkebunannya seperti kita nanam untuk tanaman lada. Kemudian ada buah obat-obatan, di sini sudah kita kembangkan bangle. Kemudian ada serai wangi, jahe, gajah juga kita kembangkan. Oh, ternyata lengkap ya, mulai dari sayur-sayuran, rempah, ikan, kemudian daging juga di sini nantinya. Oke, Rika. Yang mau saya tanyakan ini lagi Pak, kira-kira hasil dari perkebunan ini akan didistribusikan apa tidak? Jika misalnya iya, itu bagaimana sistemnya? Dan apakah perkebunan ini bekerja sama dengan pihak lain?
atau tidak? Ya, baik. Memang orientasi kita hasil dari kebun ini nanti kita pasarkan keluar, di mana nanti hasil pemasarannya kita gunakan kembali untuk membiayai untuk pengembangan selanjutnya dari kebun percobaan ini. Jadi ini awalnya ada sebetulnya kebun percobaan, kebun penelitian yang kemudian kita kembangkan, kemudian kita perluas dari segi bisnisnya. Nah, selama ini memang kita belum ada bekerja sama dengan pihak luar, terkecuali untuk sektor perikanannya, yang mengembangkan sektor perikanannya kita ambil dari luar, tapi itu pun juga dari alumni kita sendiri. Nah, kemudian ke depannya kita berharap dari BPU, Badan Pengelola Usaha dari Universitas Mulawar, bisa masuk ke sini bekerja sama dengan kita, sehingga nanti BPU bisa menampung semua hasil yang di sini, nanti pemasarannya kita serahkan kepada BPU. Tinggal kita atur nanti bagaimana kerjasamanya. Jadi teman-teman, ternyata perkebunan pertanian ini bekerja sama dengan Badan Pengelola Usaha Unmul. Jadi saling berkaitan gitu ya. Ya, bersinergi. Ada yang mengelola, ada juga yang memasarkan. Gitu. Benar banget. Nah, Bapak, yang ingin saya tanyakan kembali, dalam proses pengelolaannya nih, apakah di dalamnya juga melibatkan mahasiswa-mahasiswa Universitas Mulawar Warman, khususnya di Fakultas Pertanian sendiri? Oh iya, tentu saja. Seperti untuk tanaman obat-obatan. Jadi ini sebetulnya kalau kita bicara tentang bloknya, dia ada 4 blok besar di kebun ini. Satu blok kita peruntukkan bagi mahasiswa kita dari jurusan agroekoteknologi, kemudian satu blok untuk agribis, kemudian satu blok untuk teknologi hasil pertanian, satu blok lagi untuk peternakan, dan satu blok lagi saya lupa ketinggalan itu untuk magister pertanian. Jadi ada 5 blok di sini. Jadi nanti semua mahasiswa yang penyelesaian akhir akan kita tarik ke sini untuk praktek di sini, untuk penelitian di sini, sekaligus untuk pengembangan kebun ini. Bahkan ke depan kita harapkan nanti mahasiswa kita yang sudah berhasil juga bisa masuk ke kebun ini sebagai mitra, karena terus terang juga kebun ini bisa seperti sekarang ini juga karena ada mitra. Dari diantaranya alumni kita, kemudian beberapa petani, kebetulan petani binaan saya juga yang coba masuk ke sini ikut membantu mengembangkan. Alhamdulillah banyak pihak yang masuk di sini, termasuk teman-teman dari pemerintah daerah juga banyak membantu dari perkembangan perkebunan ini. Nah, selanjutnya nih, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Sofian selaku Kepala Perkebunan. Kira-kira dalam proses pengelolaannya sendiri nih Pak, kira-kira apa sih hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pengelolaan ini? Jadi untuk hambatan yang kami hadapi saat ini, tentu saja kami ingin mengembangkan seluas mungkin. Nanti kita buka lahan ini, karena lahan ini masih sebagian besar dalam bentuk hutan. Jadi arah ke depan ini kita buka lahan, yang kemudian kita juga ada masalah atau kendala yang dihadapi di lapangan, yaitu terutama mengenai tentang dana, seperti itu. Dana yang kita perlukan di sini untuk pengembangan lebih lanjut lagi supaya lebih besar. Kemudian terkait mengenai tentang ini kelibatan mahasiswa. Kelibatan mahasiswa sebenarnya sudah kami sampaikan kepada BEM, khususnya BEM Fakultas Pertanian. Kami mengajak mahasiswa untuk bisa terjun langsung ke lapangan. Kami juga bisa memberikan kesempatan kepada mahasiswa masing-masing jurusan untuk membuka lahan. Kami siapkan mungkin 1 hektar bisa mereka kembangkan di sini. Yang intinya di sini memang tempatnya untuk mahasiswa untuk praktek penelitian, bahkan yang penelitian sedang menjalankan tugas akhir juga kami ajak ke sini untuk menggunakan lahan mereka yang ada di kebun Teluk Dalam tanpa dikenakan biaya sedikit pun. Bahkan kami dari arahan dari Pak Dekan harus membantu mereka. Lahan kita sediakan, kita siapkan, kalau keperluan misalkan untuk penelitian mereka sebisa mungkin kita usahakan untuk membantu. Gitu. Wah, luar biasa sekali ya fasilitas yang sudah diberikan oleh Fakultas Pertanian sendiri kepada mahasiswanya. mahasiswa, Jadi sekarang giliran mahasiswanya aja lagi. Bagaimana caranya menggunakan fasilitas yang memanfaatkan fasilitas yang sudah ada diberikan yang oleh sudah disediakan. Fakultas Pertanian. Nah, selanjutnya nih Pak, ini kan luasnya tadi kurang lebih 17 kurang berapa gitu ya? 17,7 hektar ya. Hektar. Nah, pasti di sini banyak sekali fasilitas-fasilitas yang disediakan. Kalau bisa disebutkan Pak, apa aja fasilitasnya? Fasilitas kita itu laboratorium sebetulnya, tetapi juga belum berfungsi secara optimal. Kemudian ada mes di sini. Nanti mes itu bisa kita gunakan untuk kalau mahasiswa mau praktek di sini, itu bisa menampung sekitar 20 orang. Bisa. Ya, 20 orang. Kemudian kita punya pos rumah jaga di sana. Kemudian kita punya kandang ternak ayam, kita punya kandang ternak sapi. Ya, kemudian juga ayam petelur. Kemudian ini greenhouse, tapi kita akan kelola kembali greenhouse ini nanti untuk pengembangan sayuran-sayuran organik begitu.
Itu yang fasilitas yang ada. Kalau listrik ada di sini, genset juga ada, kemudian air juga ada. Artinya sudah lumayan bagus, tinggal mengoptimalkan strategi pemanfaatannya. Dan saya harap tidak hanya mahasiswa Fakultas Pertanian, mahasiswa dari fakultas yang lain juga boleh masuk ke sini. Apalagi dalam upaya kita mengembangkan kampus merdeka saat ini. Jadi boleh. Wah, luar biasa lengkap banget ya Banyak sekali fasilitas-fasilitasnya fasilitas sudah yang ada ada. di sini. Jadi sekarang itu cuma satu saja kuncinya, yaitu bagaimana cara mahasiswa bisa memanfaatkannya dengan baik. Ya. Rasanya langsung pengen pindah fakultas ya. Fakultas ke pertanian. Dan Ya. Satu lagi dari mungkin sosmed yang kita perlu support dari universitas itu adalah modal untuk modal dasar untuk kita mengembangkan kebun ini ke depan, karena sangat rawan juga karena batas lahan kita ini dengan lahan masyarakat di sebelahnya ini hampir tidak ada, hanya patok-patok ulin yang biasa yang rawan bisa dipindah-pindah begitu. Mungkin ke depan ya pihak universitas bisa memberikan fasilitas untuk kebun ini bisa lebih aman, kita bisa bekerja lebih aman, bisa memanfaatkan lebih aman, dan juga mudah-mudahan kebun ini ke depan menjadi sumber pendapatan utama dari Universitas Mula Warman. Saya kira demikian. Iya, amin. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Nah, sebelum mengakhiri perjumpaan kita kali ini nih Pak, kira-kira apa nih pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh mahasiswa, bukan hanya kepada mahasiswa pertanian saja, tapi seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Mula Warman terkait bahwa bekerja di sektor pertanian itu juga sebetulnya sangat menguntungkan sekali. Iya, memiliki hasil yang besar. Betul banget. Karena seperti yang kita lihat di lapangan, kebanyakan mahasiswa mengambil jurusan apa, tapi ujung-ujungnya kerjanya di mana seperti itu. Boleh Pak berikan, siapa tahu setelah diberikan pesan dapat merubah mindset teman-teman. Saya selalu menyampaikan di dalam setiap kata pengantar saya dalam menyambut mahasiswa baru, khususnya mahasiswa Fakultas Pertanian, saya selalu sampaikan bahwa sebetulnya bekerja di sektor pertanian itu tidak merugikan dan sangat menguntungkan. Pertama adalah orang-orang yang bekerja di sektor pertanian itu sebetulnya adalah orang-orang yang paling dekat dengan pintu surga. Satu. Kenapa? Karena semua produk yang dihasilkan itu apabila dimakan oleh orang lain, dimanfaatkan oleh orang lain, maka dia akan dapatkan pahala sama besarnya seperti orang yang memakan makanan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sektor pertanian ini sampai kiamat, artinya sampai akhir hayat kita selalu dibutuhkan. Kecuali kalau kita tidak perlu makan lagi, maka kita tidak perlu hasil-hasil pertanian. Iya, betul, Pak. Yang ketiga yang saya selalu pesankan kepada mahasiswa pertanian adalah bekerja tidak selalu di kantor. Ya, bekerja di luar kantor itu jauh lebih menguntungkan, ya, lebih sehat. Karena kenapa? Pikiran kita lebih bebas, kita lebih bisa berkarya, ya, kemudian kita bisa berinovasi dan bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain. Terus dan selalu saya pesankan bagi mahasiswa pertanian saya, ingat bahwa tanamlah apa yang kita makan, makanlah apa yang kita tanam. Itu pertama. Yang kedua, pesan saya dengan mereka adalah jangan biarkan sejengkal tanah yang ada di sekitarmu kosong, tapi manfaatkanlah dengan bahan makanan yang bermanfaat bagi orang banyak. Nah, itu untuk mahasiswa pertanian. Kemudian untuk adik-adik saya, anak-anak saya mahasiswa dari fakultas lain, jangan pernah malu, jangan pernah menganggap ringan, jangan menganggap remeh bekerja di sektor pertanian. Karena satu pohon tanaman yang kita hasilkan, dari tanaman yang kita hasilkan, kemudian bisa dimakan oleh 10 orang, maka kita bisa mendapatkan pahala dari 10 orang yang memakan tanaman kita itu. Oke. Nah, kalau dari Bapak Sofian sendiri? Ya, pesan saya buat mahasiswa, jangan dipandang sebelah mata terkait mengenai tentang pertanian. Sebenarnya apa yang kita makan tadi itu juga kita dapatkan dari lapangan seperti itu. Seperti misalnya petani kita makan nasi, tanpa ada mereka juga kita tidak akan bisa merasakan nasi atau beras itu. Yang kemudian saya ingin menyampaikan juga di dalam pekerjaan di lapangan memang penuh keekstraan lebih kuat, lebih besar. Mental pun juga harus kuat. Jadi bagi mahasiswa juga harus memiliki mental yang kuat, yang besar untuk memajukan pertanian. Dan satu lagi, tanaman itu tidak akan tumbuh dengan bagus kalau tidak dipupuk. Artinya pupuk di sini saya sampaikan adalah pupuk yang berada di bawah telapak kaki kita. Artinya setiap harilah kita kalau punya kebun, punya lahan, itu terus setiap hari dilihat, ditengok untuk bisa kita rawat lebih bagus lagi. Oke, baik. Baiklah teman-teman, sudah jelas tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Sofian dan juga Bapak Dekan terkait dengan bahwa
bekerja di sektor pertanian itu sangat menjanjikan sekali. Iya. Dan kita Keuntungannya tidak bisa sangat hidup tanpa hasil dari pertanian itu Betul. sendiri. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan dan juga Bapak Sofian atas kesempatannya boleh diwawancara pada kesempatan pada kali ini. kesempatan hari ini. Dan saya Alberto, Saya Rika. pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.